Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzalal Qur'ana hudal lil mu'minina wa rahmah wa atamma bihi ala ummatin Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa afdhalan ni'mah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Faya ibadallah usi nafsi wa yakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa la tanzur nafsum ma qaddamat liqad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Shadaqallahul azim. Baik ya, Ikhwan fillah rahimakumullah, alhamdulillah malam ini Allah kembali mempertemukan kita di dalam forum kajian online ya. Malam ini adalah di penghujung akhir tahun 2023. Insya Allah di penghujung akhir tahun ini kita isi dengan kebaikan ya. Eh, saya yakin juga insya Allah kaum muslimin juga saat ini sudah mulai memahami ya tentang keharaman tasabuh bil kufar, yaitu mengikuti kebiasaan orang-orang kafir, di mana kita tahu bahwa akhir tahun ini adalah bukan akhir tahun milik kaum muslimin ya. Ini adalah akhir tahun yang eh, tahun Masehi yang memang bukan tahun baru Islam gitu ya. Jadi ketika kita ikut merayakan gitu kan ya, kumpul-kumpul, bakar-bakar jagung dan lain sebagainya. Nah, itu dikhawatirkan masuk dalam kategori tasabuh bil kufar, yaitu mengikuti kebiasaan orang-orang kafir. Karena di antara beberapa keterangan hadis adalah di yaumil akhir nanti, kita itu nanti akan bersama dengan orang-orang yang kita ikuti. Kalau kita mengikuti kebiasaan orang-orang kafir, ya bisa jadi nanti di yaumil akhir nanti ketika mereka Allah masukkan ke dalam neraka jahanam, kita pun akan bersama mereka. Nauzubillah min dzalik. Nah, jadi sebisa mungkin kita meminimalisir apa yang kita lakukan agar kita tidak terjebak di dalam posisi itu. Ya, alhamdulillah ya. Saya yakin malam ini juga banyak kaum muslimin yang mereka itu melakukan kajian-kajian ya, ya mungkin dengan tujuan yang sama ya agar kita tidak terlibat di dalam aktivitas mereka, tetapi justru kita di akhir tahun ini kita melakukan kebaikan dan kemudian kita mempersiapkan tahun depan ini apa yang kita lakukan, apa yang akan kita perbuat ya dengan kita melakukan muhasabah di tahun sebelumnya. Nah, jadi yang pertama saya ingin mengingatkan bahwa muhasabah ini adalah merupakan perintah Allah, merupakan sebuah kewajiban. Tadi di ayat yang saya bacakan tadi, ya ayyuhalladzina amanu, Allah mengingatkan kepada orang-orang yang beriman, ya, wal tangzur nafsum ma qaddamat ligot. Hendaklah kalian itu mempersiapkan qaddamat ligot, ya, mempersiapkan apa yang sudah kalian bawa bekal untuk hari esok. Nah, jadi para mufasir mengartikan hari esok ini memang memiliki dua harfiah, dua makna. Yang pertama, hari esok itu benar-benar besok gitu. Jadi memang benar-benar clear adalah besok kita apa yang sudah kita siapkan. Nah, tetapi ini juga memiliki makna bahwa hari esok itu adalah nanti, kelak di yaumil akhir nanti. Tapi yang pasti, apapun tafsirnya, maka dua-duanya adalah sebuah kebaikan. Ya, karena kebetulan malam ini adalah tanggal 31 dan besok tanggal 1, nah maka kita persiapkan mengawali tahun baru Masehi ini apa yang sudah kita lakukan di tahun sebelumnya, kita bermuhasabah dan kemudian kita perbaiki. Ya, terus kemudian juga ya termasuk juga ya dalam semua aspek kita lakukan. Mungkin kalau setiap kaum muslimin ya beberapa dari mereka refleksi akhir tahun ini eh, apa ada yang mengamati dari sisi politik ya, dari sisi muhasabah terhadap
diri kita ya, amal soleh yang sudah kita lakukan gitu kan. Nah, jadi untuk melengkapi refleksi akhir tahun gitu kan ya 2023. Malam ini kita akan membahas dari sisi ekonomi atau dari sisi bisnis. Jadi sebagian teman-teman yang memang sudah mengambil bisnis ini sebagai core ya, core bisnis ya di dalam kehidupan aktivitas sehari-hari, maka kita bisa melakukan muhasabah ya. Nah, jadi saya langsung saja karena ini juga mulainya terlalu malam ya, karena tadi saya itu ada kendala di di Zoom ketika saya masuk, kemudian itu host itu seperti suruh saya nunggu masuk. Nah, saya tunggu kok nggak masuk-masuk. Akhirnya saya minta link baru dan alhamdulillah dengan link baru ini kita bisa berjalan. Jadi mohon maaf teman-teman kalau seandainya dimulainya terlambat ya, saya terlambat masuk. Tapi ala kulli hal ya, karena ini juga memang malam yang panjang, orang-orang di luar juga melakukan aktivitas-aktivitas kadang-kadang sampai tengah malam menunggu pergantian tahun. Ada yang bakar-bakar jagung, ada yang nyate, ada yang mereka menunggu petasan gitu kan ya. Ada yang sampai subuh begadang. Nah, kita insya Allah kita tambah sedikit ya kajian malam ini waktunya. Insya Allah kita akan kupas sampai selesai. Tapi secara materi juga supaya nanti harapannya ada komunikasi dua arah gitu ya. Jadi materi ini insya Allah tidak akan terlalu panjang saya sampaikan, antara 30 menit minimal, maksimal 45 menit ya. Ya baik ya, Eh, saya langsung aja. Nah ini jadi saya ingin gambarkan dulu. Jadi beberapa data informasi yang saya dapatkan ya tentang gambaran terkait dengan eh, bagaimana perkembangan keuangan syariah. Jadi bicara tentang masalah bisnis atau ekonomi syariah, ternyata beberapa data yang masuk itu bicaranya masalah keuangan dan bisnis syariah. Nah, tetapi sini teman-teman bisa melihat justru yang lebih diamati itu adalah dari sektor keuangan ya. Misalkan nih ya, data menunjukkan bahwa di dalam perbankan syariah itu ada 13 bank umum syariah, 9 unit usaha syariah bank umum, 14 unit usaha syariah BPD, dan 168 BPR syariah. Nah, jadi data tentang perkembangan keuangan dan bisnis syariah itu bisa dilihat ya. Ternyata yang disodorkan itu data kepada kita adalah perbankan syariah, kemudian pasar modal syariah, kemudian Baitul Mal wa Tamwil, kemudian sektor volunteer ya, BAS dan LAS ya, kemudian asuransi syariah, lembaga bisnis syariah, kemudian konsultan bisnis syariah. Jadi yang data yang muncul tuh ini, gitu kan ya. Semuanya terkait dengan rata-rata sektor keuangan. Ketika berbicara tentang lembaga bisnis syariah, yang muncul juga pembiayaan syariah, multifinance, pegadaian syariah, DPLK syariah, nah bisnis syariah dan lembaga penjaminan syariah. Jadi ketika bicara tentang masalah perkembangan keuangan dan bisnis syariah, ternyata di Indonesia ini data yang keluar ini lebih menyuguhkan kepada kita tentang data bisnis yang bermain di sektor keuangan. Terus kemudian, nah, kita juga bisa melihat bahwa di sini data yang menunjukkan ya kepada kita, justru data yang muncul itu adalah ya perbankan syariah atau konvensional itu ada 5,33 syariah, kemudian lembaga jasa keuangan syariah khusus ya ada 9,93, lembaga keuangan mikro syariah ada 22,26, dan lembaga pembayaran syariah 7,24, dan sukuk negara ada 14,82 syariah. Nah, kalau kita perhatikan data ini juga lebih menyuguhkan kepada sektor data tentang sektor bisnis syariah ya. Jadi lebih kepada sektor lembaga keuangan syariah. Terus kemudian ya di dalam sama tentang perkembangan ekonomi syariah juga gitu kan ya. Maka di sini menunjukkan bahwa
Ekonomi syariah ya itu dalam catatan ekonomi Islam global 2018 ini juga menunjukkan ya ada beberapa perkembangan membaik gitu kan dia. Misal, keuangan syariah itu terjadi transaksi 2,438 miliar US dollar. Makanan syariah halal itu ada 1,303 miliar US dollar. Nah, di sini sudah mulai merambah sektor tourism ya, kemudian sektor fashion, kemudian sektor farmasi dan kosmetik gitu ya. Nah, jadi sini terlihat meningkat gitu kan. Nah, cuman kita melihat bahwa data di bawahnya itu ternyata sektor-sektor ini juga masih terkait dengan masalah sektor keuangan syariah. Karena di sini ada juga perkembangan reksadana syariah, ada juga perkembangan saham syariah. Artinya, mau itu keuangan syariah, makanan halal, tourism, fashion, farmasi, dan lain sebagainya, ini masih terkait dengan sektor perkembangan keuangan syariah. Karena ini ada terkait dengan saham, ada terkait dengan reksadana syariah. Begitu. Nah, jadi, sebelum kesimpulan ya. Nah, kita melihat bahwa kita juga melihat begini dulu ya. Jadi dalam eh, person ya orang yang mereka itu melakukan bisnis syariah. Nah, tadi kan bicara tentang masalah data. Lebih bicara tentang data bisnis syariah, tentang lembaga keuangan syariah yang muncul. Nah, terus kemudian para pelaku bisnis syariah itu ternyata disimpulkan hanya sebagian kecil nasabah bank yang loyalis terhadap perbankan syariah. Jadi yang mereka itu benar-benar berbisnis ya, loyal karena pemahaman syariah dan keimanan itu hanya 22,4%. Ya, ya. Loyalis konvensional. Jadi gini, sebenarnya mereka adalah permain konvensional gitu kan. Tapi mereka melihat ada asas manfaat di dalam bisnis syariah. Nah, mereka masuk bermain di bisnis syariah itu 21,8%. Kemudian obligatori itu adalah orang-orang yang mereka itu sebetulnya tidak mau main bisnis syariah, tetapi mereka jadi terpaksa main bisnis syariah atau melakukan aktivitas perbankan syariah. Misalkan orang-orang yang kerja di beberapa perusahaan, baik itu di lembaga keuangan syariah maupun di lembaga bisnis syariah. Akhirnya mereka harus membuka rekening di bank syariah. Atau ada beberapa bisnis yang stakeholdernya adalah lembaga bisnis syariah yang mewajibkan transaksinya itu menggunakan perbankan syariah. Jadi mereka mau nggak mau terpaksa menggunakan perbankan syariah. Kemudian ada juga yang fungsional benefit atau rasionalis. Nah, kalau mereka ini memang mereka secara rasional melihat bahwa ternyata prospek bisnis syariah itu ketika di dalam perjalanan bisnis itu ya dalam beberapa dasar waktu ketika terjadi beberapa kali krisis moneter ternyata bisnis syariah itu cukup yang survive yang bertahan. Maka mereka secara rasional melihat bahwa bisnis syariah ini memiliki prospek yang cukup cerah ke depannya. Dan ini angkanya lumayan tinggi, 27,9%. Nah, kemudian ya 19,9% itu diisi oleh segmen follower yang mereka itu hanya ikut-ikutan saja. Ya, itu ya. Mereka itu ada aktivitas perbankan syariah tetapi melihat mungkin rekannya, temannya, orang tuanya itu melakukan aktivitas bisnis syariah. Nah, ternyata jumlah loyalis ini hanya 22,48%. Begitu ya. Nah, ini memang datanya sudah lama ya, Mei 2008 dan diperbarui bulan November 2010. Karena saya belum menemukan lagi data terbaru karena harus harus survei ini memerlukan waktu dan biaya yang cukup tinggi. Nah, jadi ini saya apa namanya mengambil data dari Islamic Thinking ya, begitu. Itu dilaksanakan di 7 kota besar di Indonesia. Begitu rata-rata biasanya sih di Pulau Jawa. Gitu ya. Nah, maka kesimpulannya adalah bahwa prinsip syariah itu dijalankan atau dilakukan bukan karena pemahaman dan keimanan, akan tetapi disebabkan faktor-faktor lain di luar hal tersebut. Nah, apa faktornya tadi? Ya,
faktor loyalis konvensional, obligatory, fungsional benefit, dan follower. Nah, jadi hanya 22,4% yang mereka itu apa namanya melakukan aspek bisnis ya di perbankan syariah. Nah, sebetulnya kalau kita mau mendapatkan data secara di lapangan lagi, walaupun datanya tidak dalam bentuk survei, mungkin silakan teman-teman bisa melihat berapa banyak ya rekan-rekan kita yang melakukan bisnis ya, tetapi mereka itu menjadikan syariah adalah sebagai aspek yang mendasar di dalam melaksanakan bisnis mereka yang lakukan. Ya, itu sangat sedikit sekali, gitu kan ya. Nah, jadi barangkali data ini bisa menjadi representatif ya, gitu kan ya, terkait berapa jumlah kaum muslimin yang mereka itu menjalankan bisnis syariah atau bertransaksi dengan perbankan syariah atas dasar loyalis syariah, yaitu faham karena ini adalah sesuatu yang Allah wajibkan, dan maka dengan penuh keimanan mereka menjalankan bisnis mereka sesuai dengan prinsip syariah. Itu kesimpulannya. Nah, maka baik kita masuk tentang prospek ekonomi syariah tahun 2024. Nah, di judul kan bisnis syariah, tetapi kita akan membahas dulu tentang prospek ekonomi syariah. Karena bisnis itu bagian dari ekonomi. Nah, kita mesti memahami dulu tentang ekonomi syariah itu seperti apa. Nah, akan tetapi yang awal yang harus kita pahami adalah kita harus memahami dulu konsep dasar ekonomi, ya. Karena kalau seandainya kita ingin mengetahui prinsip ekonomi syariah, kita juga harus memahami tentang ekonomi di luar sistem syariah. Nah, maka ini secara singkat, mengetahui sistem ekonomi yang ada saat ini yaitu kapitalis, sosialis, dan Islam. Nah, jadi ini secara gambaran singkat saja, karena kalau mau membahas nanti kita akan adakan di sesi yang lain tentang sistem ekonomi yang ada saat ini. Ya, jadi sebetulnya secara apa namanya global, ya, secara makro gitu kan ya, maka ekonomi ini saat ini ada tiga sistem ya, yaitu sistem kapitalis, sosialis, dan Islam. Nah, kapitalis dan sosialis itu sebetulnya diemban oleh negara-negara yang ada di dunia ini ya. Kita tahu, kita sering ngomong, wah ini mah ekonominya kapitalis nih gitu kan ya. Nah, berarti eh, termasuk juga negara kita di Indonesia itu menerapkan sistem ekonomi kapitalis ya. Nah, eh, beberapa negara di dunia hampir saat ini secara general mereka menerapkan sistem kapitalis. Walaupun ada negara-negara yang saat ini menerapkan secara ideologi itu dia mengatakan adalah sistemnya adalah komunis atau sosialis komunis seperti Rusia, kemudian China, kemudian Korea Utara itu kan dia. Nah, itu mereka itu menjadikan ideologi negara mereka adalah sosialis komunis. Tetapi faktanya sebetulnya mereka itu ya menjadikan kapitalis adalah sistem ekonominya. Melihat dari apa? Sebagai dasar kata kapitalis, yaitu kapital, artinya adalah orang-orang yang memiliki modal, maka saat ini kita mau tidak mau bahwa yang menguasai perekonomian dunia adalah mereka-mereka yang memiliki modal atau memiliki kapital. Gitu kan dia. Sering ya kita mendapatkan informasi data yang menyebutkan bahwa 90% kekayaan dunia ini hanya dikuasai oleh 10% segelintir manusia. Nah, jadi 90 kekayaan dunia dikuasai oleh 10%. Sisanya 10% inilah yang diperebutkan oleh 90 jumlah manusia yang ada di dunia. Nah, artinya 10% ini adalah para kapitalis, yaitu mereka-mereka yang memiliki sumber daya, mereka-mereka yang memiliki modal. Nah, mereka yang memiliki modal, mereka yang memiliki sumber daya, mereka yang memiliki dana, inilah para kapitalis yang akhirnya mereka itu menguasai semua sektor ekonomi dan keuangan. Begitu, ya. Eh, kita bisa temukan faktanya, gitu kan ya. Misalkan majalah Forbes eh, mengemukakan ada daftar 100 orang terkaya di dunia, gitu kan. Nah,
Coba dilihat, ya kekayaan mereka itu jauh melampaui di atas kekayaan manusia rata-rata. Gitu. Ya, bisa jadi ya bahwa sama ini berlaku juga dengan di Indonesia, gitu ya. Ya, kita mendengar kayak nama-nama Jeff Bezos, kemudian Carlos Slim, Bill Gates. Nah, coba dari tahun ke tahun mereka itu masih bertengger di di puncak sebagai 100 orang terkaya di dunia. Nah, ini membuktikan bahwa kapitalis gitu kan ya. Ini memang ladang subur bagi mereka yang punya modal, mereka mempertahankan kekayaannya, kemudian mereka itu menguasai perekonomian di dunia. Dan sekarang lebih parah lagi ada istilah oligarki. Jadi para kapitalis ini kalau dulu agak malu-malu gitu ya, mereka juga ingin menguasai perpolitikan, sekarang nggak malu-malu ya. Para kapitalis, para pebisnis, orang-orang kaya, mereka akhirnya bermain di pemerintahan. Nah, akhirnya apa? Jadilah oligarki. Apa oligarki itu? Pengusaha yang menjadi penguasa. Ya. Kita melihat bahwa kita lihat aja orang-orang yang memiliki posisi kekuasaan yang tinggi di kita. Dari mulai eksekutif, ya, yudikatif, kemudian juga legislatif. Itu rata-rata mereka itu yang punya modal. Ya, mereka punya modal mau jadi pejabat, jadi menteri dan lain sebagainya. Mereka yang punya modal jadi anggota MPR atau anggota DPR. Karena memang di dalam sistem ini tidak bisa dipungkiri bahwa kalau kita mau jadi apapun ya, mau jadi pejabat, jadi anggota dewan pasti perlu modal gitu ya. Ini ditandai dengan begitu banyaknya kos yang mesti dikeluarkan oleh mereka-mereka ketika mereka ingin menjadi anggota dewan maupun kepala daerah. Saya pernah mendengar gitu kan ya bahwa kos yang harus dikeluarkan oleh seorang kepala daerah ketika dia ingin menjadi wali kota atau ingin menjadi bupati itu katanya sampai 75 miliar. Nah, bisa dibayangkan dapat modal dari mana mereka? Akhirnya mereka kolaborasi kerjasama dengan pengusaha, dimodalin oleh pengusaha untuk kampanye, untuk bikin spanduk, bikin kaos, dan lain sebagainya. Ketika mereka menang, maka pengusaha itu minta jatah. Jadi nggak bisa dipungkiri bahwa dimungkinkan sekali terjadinya korupsi, kolusi, dan nepotisme di sistem kapitalis ini. Itu gambaran tentang masalah kapitalis. Nah, sosialis juga sama. Walaupun negara-negara yang mengklaim ideologi mereka adalah sosialis komunis, tapi tetap di dalam prakteknya mereka menjadikan kapitalis sebagai sistem ekonominya. Nah, kemudian satu lagi adalah sistem ekonomi Islam. Nah, sistem ekonomi Islam saat ini tidak ada satupun negara yang mengembannya begitu. Kalaupun misalkan ada, itu sifatnya parsial. Mereka mengatakan mereka mengemban ekonomi Islam, tetapi tetap di sana pasti akan ada sektor ekonomi yang bukan dari Islam. Di mana melihatnya? Nah, kita melihat bahwa negeri-negeri Islam yang mereka merapat Islam, tetap di sana itu berlaku bisnis-bisnis yang konvensional. Di sana ada perbankan konvensional gitu kan. Tapi ada perbankan Islam. Di sana juga ada yang sektor lebih besar lagi ya, misalkan di sektor pasar modal. Ada pasar modal syariah, ada pasar modal konvensional. Padahal kalau seandainya sebuah negara itu menjadikan sistem ekonominya syariah, maka dia tidak akan toleransi kepada praktek-praktek ekonomi atau praktek-praktek bisnis yang dijalankan yang bertentangan dengan syariat Islam. Tapi faktanya saat ini, semua negeri, walaupun dia menjadikan Islam sebagai syariatnya, tetap saja mereka menjalankan sektor-sektor ekonomi dan sektor bisnis itu tetap menjalankan juga prinsip di luar Islam, begitu ya. Itu yang pertama, memahami konsep dasar ekonomi. Yang kedua adalah dapat membedakan ekonomi dalam bentuk sistem dan ekonomi dalam bentuk disiplin ilmu. Nah, ini penting gitu kan ya. Ekonomi dalam sebuah sistem, tadi saya sampaikan ada sistem ekonomi kapitalis, sosialis, dan Islam. Nah, ketika kita memahami tentang masing-masing sistem di dalam ekonomi tersebut, kemudian kita juga memahami ya ekonomi dalam bentuk disiplin ilmu. Kenapa? Agar kita bisa membedakan
Kalau bicara tentang ekonomi dalam bentuk sistem, maka sebagai seorang Muslim yang di mana Allah telah memberikan perangkat yang lengkap ya di dalam mengatur kehidupan manusia, sudah semestinya tidak menjadikan sistem ekonomi di luar Islam yang dijalankan. Kenapa? Jelas. Contoh di negeri kita aja, itu kan ya, riba masih dijalankan. Kita tahu riba itu adalah haram, ya jelas ya, tidak ada keraguan sedikit pun. Semua ulama apa namanya secara jumhur menyatakan riba itu adalah haram. Tetapi ternyata di kita masih ada riba. Dengan alasan apa? Toh semua tidak semua kita itu muslim gitu kan ya. Terus kemudian juga ya dengan alasan harus merubah secara bertahap dan lain sebagainya. Nah, dengan kita bisa membedakan ekonomi dalam bentuk sistem dan ekonomi dalam bentuk disiplin ilmu, kita melihat kalau ekonomi dalam disiplin ilmu, kita lihat kalau ilmu tersebut tidak bertentangan dengan Islam, maka kita boleh mengambilnya. Ya, seperti misalkan teori planning, organizing, actuating, controlling itu dalam bentuk disiplin ilmu itu nggak ada masalah kita ambil. Atau kita misalkan bicara tentang teori supply and demand itu ilmu, maka nggak masalah. Tetapi ketika bicara tentang ekonomi dalam bentuk sistem, misalkan sistem ekonomi kapitalis dalam masalah kepemilikan, ya, kini bicara masalah pemilikan, ini contoh ya, perbedaan ekonomi Islam dengan ekonomi kapitalis. Kalau dalam Islam, ya, milkiyah, teori kepemilikan itu dibagi menjadi tiga. Ada milkiyah daulah atau kepemilikan negara, ada milkiyah amah atau kepemilikan umum, satu lagi adalah milkiyah fardiyah, kepemilikan individu. Nah, ini masing-masing kalau dalam ekonomi Islam itu jelas seorang individu tidak boleh memiliki kepemilikan negara maupun kepemilikan umum ya. Contoh seperti tambang. Barang tambang itu adalah kepemilikan umum. Cuman negara yang mengelola, kemudian manfaat hasil dari pengelolaan itu digunakan sebanyak-banyaknya untuk kepentingan umum. Nah, berarti barang tambang itu adalah milkiyah ammah, kepemilikan umum, kepemilikan masyarakat. Nggak boleh dimiliki secara pribadi. Tetapi dalam sistem ekonomi kapitalis, ya, barang tambang itu boleh dimiliki oleh siapa saja. Itu kan ya. Nah, ini bertentangan dengan sistem ekonomi Islam. Nah, jadi kita bisa memahami bahwa ada batas-batas yang jelas ya ketika kita memahami sistem ekonomi antara kapitalis, sosialis dan Islam, kita bisa membedakan mana yang boleh diambil, mana ada yang tidak, mana yang batil, mana yang fasad, mana yang itu hukumnya mubah boleh diambil, dan kita aja juga membedakan. Oh, ketika kita memahami antara ekonomi dalam bentuk sistem dan ekonomi dalam bentuk disiplin ilmu, kita menjadi tahu. Apabila ekonomi dalam bentuk sistem, maka tidak boleh kita mengambil sistem ekonomi di luar Islam. Ya, sedangkan kalau dalam masalah disiplin ilmu kita lihat, kalau disiplin ilmu ini bertentangan dengan ekonomi Islam atau dengan sistem syariah, maka itu tidak perlu diambil. Itu yang pertama, ya. Kita bicara tentang masalah prospek bisnis ekonomi tahun 2024, kita harus pahami dulu konsep dasar ekonomi. Jadi kita memahami bahwa bagaimana prospek ya tahun 2024 dilihat dari sisi sistem ekonomi, kemudian dari sistem ilmu, dan nanti juga dalam praktek di lapangannya itu seperti apa. Gitu ya. Nah, kemudian, tiga ini sudah bahas tadi ya, tiga sistem ekonomi yang ada yaitu kapitalis, sosialis, dan Islam. Kita lewat aja. Nah, kemudian ya kronologis lahirnya jenis-jenis bisnis syariah kita bisa melihat. Nah, ini kita bicara tentang aspek legal formal gitu kan ya, lahirnya jenis-jenis bisnis syariah. Jadi kenapa bisa lahir bisnis syariah itu? Nah, yang pertama, satu, ada bank, ada orang, artinya ada lembaga, ada individu yang akhirnya mereka secara penuh kesadaran bahwa mereka harus kembali ke dalam prinsip syariah. Nah, ketika mereka memahami secara lembaga maupun secara individu, maka dia harus memahami dulu konsep produk bisnis syariah. Nah, ini saya bicara tentang masalah sesuatu yang normatif ya, yang berlaku di sistem negara Indonesia. Kita belum bicara tentang masalah
bagaimana konsep bisnis syariah atau lahirnya bisnis syariah dalam kacamata Islam ideologis atau Islam yang kafah. Karena kita harus jujur bahwa bisnis syariah yang ada di kita ini adalah sistemnya masih combine atau percampuran antara bisnis syariah dengan bisnis konvensional. Orang-orang, ya kita bisa melihat apa misalkan secara perbankan. Kalau mereka memang memahami bahwa riba itu haram, maka nggak mungkin, ya. Misalkan BCA ada konvensionalnya, ada syariahnya. Ketika dia memahami bahwa riba itu haram, maka pasti akan ditutup bisnis yang konvensionalnya. Tetap dia fokus kepada riba. Begitu. Nah, sama orang juga ya. Kalau dia memahami bahwa bisnis syariah itu memang sesuatu yang Allah wajibkan, ya, prinsip syariah itu sesuatu yang memang memberikan kemaslahatan, pasti dia akan tinggalkan bisnis-bisnisnya yang tidak menjadikan syariah sebagai platformnya. Gitu. Nah, kemudian setelah ada keinginan dia untuk menerapkan syariat Islam di dalam bisnisnya, dia pahami dulu konsep konsep produk bisnis syariah, baik perbankan maupun perorangan. Berarti kalau perbankan dia harus paham ya menjalankan sistem keuangan syariah. Ya, ada apa layanan-layanan syariah ya dalam masalah tabungan, ada konsep wadiah titipan, ada wadiah ada amanah, ada wadiah ad-domanah. Kemudian itu dalam bentuk pelayanan tabungan. Nanti ketika pelayanan keuangan, nanti mereka melihat nasabah ini yang cocok ini ketika dia memerlukan pembiayaan menggunakan apa. Ya kalau di perbankan syariah itu ada apa musarokah mutanakhisoh, ada MMQ, ada juga eh, apa namanya IMBT, Ijaroh Muntahiyah Bitamlik gitu kan ya. Banyak ada apa namanya sistem pergadian dan lain sebagainya. Secara perorangan, dia memahami tentang konsep bisnis syariah. Dia mau bisnis properti, harus dipahami aspek-aspek properti terkait dengan tinjauan Islam seperti apa. Dia mau bisnis makanan, harus dipahami ya. Makanan itu harus halal, terus kemudian juga transaksinya harus sesuai dengan syariah. Akad-akadnya tidak boleh adanya akad bertumpuk atau al-akad al-muraqabah secara produk, secara akad dan lain sebagainya. Nah, mohon maaf, saya minum dulu. Kemudian, nah nanti negara ya di sini menunjuk Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia yang akan mengeluarkan fatwa untuk mengakomodir ya tentang konsep produk bisnis syariah baik di perbankan maupun di perorangan. Nanti MUI ya mengeluarkan ya fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional terkait dengan konsep produk syariah. Lembaga keuangan syariah itu ada aturannya. Lembaga bisnis syariah ada aturannya. Bikin MLM syariah seperti apa, bikin asuransi syariah seperti apa, bikin finance syariah seperti apa, itu ada fatwanya. Dan kalau sebuah lembaga memang dia secara resmi ingin menjadikan syariah sebagai platform, dia ingin mendapatkan kesesuaian syariah, maka dia harus sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional MUI. Nah, kemudian setelah itu dia melakukan apa namanya regulasi normatif dan teknis ya agar bisnis yang akan dijalankan itu memenuhi beberapa aturan-aturan yang berlaku di Indonesia. Maka di sini ya, lahirlah bisnis syariah. Nah, ini secara aspek legal formal regulasi yang mesti dilakukan ya. Ada ide, ada lembaga memahami konsep produk bisnis syariah disesuaikan dengan fatwa DSN MUI, kemudian dia lakukan proses regulasi normatif dan teknis agar lembaga tersebut memang absah menjadikan syariah sebagai label di dalam aspek bisnisnya. Lahirlah bisnis syariah. Terus kemudian, nah kita melihat bahwa uh, ini data yang saya dapatkan juga ya terkait dengan masalah bicara bisnis keuangan syariah gitu. Nah, jadi
masih kebanyakan ya ini sudah mulai berkembang memang sebetulnya bahwa beberapa aspek bisnis syariah itu ya pendanaan keuangannya itu sudah mulai menyebar ke beberapa sektor ya. Nah, di sini ada bisnis wisata ramah muslim. Nah, sekarang itu banyak ya, wisata halal, konsep wisata halal. Sekarang sudah mulai banyak. Di sana tidak boleh berkholwat gitu kayak campur bor antara laki-laki dengan perempuan. Kalau ada hiburan, hiburan yang tidak boleh bertentangan dengan syariat Islam. Kemudian tidak boleh menjual makanan minuman yang non halal, mengandung homer, mengandung babi. Itu sudah mulai mulai ada beberapa. Walaupun belum masif, tetapi sudah mulai banyak ya. Terus kemudian ada juga bisnis busana muslim. Nah, ini sudah banyak nih ya. Karena kesadaran kaum muslimin akan kewajiban menutup aurat itu sudah mulai muncul walaupun dengan bermacam-macam bentuk dan model gitu ya. eh ada yang jadi gini, kalau silakan teman-teman di apa namanya sudah tanya-tanya gitu kan ya teman-teman ikhwan akhwat yang mereka menutup aurat. Itu ada yang cuman keluar doang menutup aurat, tetapi ketika mereka mereka di rumah nggak pakai auratnya walaupun ada tamu yang non muhrim. Jadi biasa saja. Jadi kata mereka ada menutup aurat itu jangka pendek, jangka panjang, jangka menengah gitu kan. Kalau jangka pendek ya sebatas keluar aja. Terus kemudian kalau jangka menengah mereka sudah mulai di forum-forum khusus mereka menutup aurat. Kalau jangka panjang maka seterusnya dia akan menutup aurat dan sesuai dengan apa konsep yang syar'i. Nah, karena sudah begitu banyak paham orang sudah kewajiban menutup aurat itu, akhirnya bisnis busana muslim ini marak sekarang itu. Jadi mungkin bahkan menjadi tren gitu kan. Gitu. Ada komunitas jilbaber, gitu. Ada komunitas hijrah. Gitu. Terus kemudian bisnis media dan rekreasi halal. Nah, ini bermain di media ya. Kalau tadi wisata ramah muslim ya, ini sebenarnya mirip-mirip antara bisnis wisata ramah muslim dengan rekreasi halal gitu kan ya. Kalau bisnis wisata ramah muslim artinya mereka sudah mulai melakukan penerapan syariat Islam tetapi masih belum all out gitu kan ya. Gitu. Nah, sedangkan di rekreasi halal itu biasanya sudah mulai all out. Mereka sudah mulai tegas memperlakukan prinsip-prinsip syariah di dalam bisnis mereka. Kemudian yang keempat, bisnis obatan halal. Nah, ini juga sudah marak ya. Sekarang itu sudah banyak produk-produk parfum yang dia itu branded tapi tidak menggunakan alkohol. Karena mereka sudah tahu bahwa alkohol itu tidak boleh digunakan. Walaupun ada yang bilang kalau untuk diminum nggak boleh alkohol itu, tapi kalau dipakai mah boleh gitu. Tetapi menurut apa namanya pandangan ulama secara umum yang paling rojih adalah mau itu diminum, dimakan atau dioles tetap aja nggak boleh alkohol itu. Jadi alkohol itu adalah sifatnya kalau darurat gitu kan ya, misalkan untuk obat apa namanya pengobatan luka gitu kan ya, itu pun sifatnya hukumnya makruh gitu kan ya, gitu. Terus kemudian bisnis kosmetik halal. Nah, ini juga sama. Ya, dia tidak menggunakan apa merkuri misalkan. Karena ya merkuri ini kan zat yang mendatangkan dor atau bahaya. Di Islam itu Rasulullah itu pernah bersabda la dorar wala diroror. Jadi jangan mendatangkan bahaya dan membahayakan kepada orang lain gitu ya. Nah, sudah mulai berkembang tentang aspek potensi prospek bisnis syariah. Terus kemudian prospeknya secara umum gitu kan ya, maka kita bisa menyimpulkan bahwa sebetulnya semua bisnis itu dapat dijalankan secara syariah gitu kan ya. Jadi kan gini, Islam itu kafah, Islam itu sempurna gitu kan ya. Semua bisnis yang memang secara perbuatan itu boleh dilakukan, maka itu pasti bisa dijalankan secara prinsip syariah. Artinya apa? Prinsip-prinsip syari itu memang sudah ada, gitu kan ya. Nah, kecuali begini ya, seperti apa? Kan karena kita ini hidup di dalam sistem kapitalis, akhirnya orang itu banyak
mereka itu memiliki ide-ide bisnis yang asal ada manfaatnya kemudian itu dilakukan ya. Misalkan kayak judi online. Judi itu sudah merupakan perbuatan yang dilarang, haram di dalam Islam, maka sudah tidak akan ada bisnis judi dalam Islam itu. Ya. Bisnis homer apalagi? Bisnis riba apalagi gitu kan ya. Itu sudah pasti tidak akan ada. Karena secara dasar itu perbuatan itu tidak boleh dilakukan ya. Riba tidak boleh dilakukan, judi tidak boleh dilakukan, minum khamar tidak boleh dilakukan, zina tidak boleh dilakukan. Maka otomatis itu tidak bisa dijadikan sebagai ladang bisnis gitu. Nah, maka semua jenis muamalah itu idealnya itu bisa diterapkan secara syariah gitu. Ya. Terus kemudian juga sekarang ini ya orang-orang itu sudah mulai memahami ya entah itu apa namanya karena aspek manfaat atau tidak karena terbukti di dalam beberapa dekade itu ketika terjadi krisis moneter tapi perusahaan yang menjadikan syariah sebagai platformnya itu bisa bertahan. Nah, akhirnya mereka melihat bahwa memang syariah ini memberikan manfaat yang besar kepada mereka. Akhirnya mereka mengambil bisnis syariah. Nah, tetapi eh, prinsip pertama ya bahwa semua bisnis itu dapat dijalankan secara syariah. Artinya apa? Apapun yang dilakukan, kita buka warung, kita buka apapun, itu bisa dijalankan secara sistem syariah. Nah, artinya apa? Prospeknya itu sangat terbuka, sangat luas, ditambah dengan apa? Dengan kesadaran kaum muslimin. Mereka itu apa ingin mendapat keberkahan di dalam bisnisnya. Akhirnya mereka menjadikan syariah sebagai platform di dalam bisnisnya. Begitu. Nah, kemudian maka yang harus dilakukan adalah memahami konsep dasar bisnis syariah itu kan ya. Apa bisnis syariah? Dasarnya adalah apa? Menjadikan halal haram sebagai satu-satunya standar perbuatan. Kalau haram sudah nggak akan dilakukan. Kalau halal itu dilakukan, gitu kan ya. Termasuk juga memahami konsep dasar itu terkait dengan apa aspek-aspek yang berlaku di dalam bisnis tersebut, gitu kan ya. Bahwa apa seorang pebisnis syariah itu dia harus kafa'ah. Kafa'ah itu profesional ya. Dia harus amanah, dia harus jujur. Itu adalah konsep-konsep dasar. Jadi ketika orang itu menjual barang gitu kan. Jujurnya itu memang karena ini diperintahkan di dalam Islam, bukan karena mereka itu ingin mendapatkan pelanggan begitu. Itu konsep dasar bahwa dia memiliki amanah ketika mendapatkan pesanan sesuai dengan apa yang dipesan. Nah, prinsip amanah itu adalah perintah Allah, bukan atas dasar dia kalau jalankan itu maka dia akan apa namanya mendapatkan respect dari pelanggan. Bukan, itu mah otomatis gitu kan ya. Itu. Terus kemudian apa? Dijalankan atas dasar ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya, ketika kita menjalankan bisnis tersebut atas dasar syariah, maka otomatis itu adalah bentuk ketakwaan kita kepada Allah dan Allah pasti memberikan pahala kepada kita. Seorang pebisnis syariah ketika dia menjalankan bisnisnya bicara terkait dengan masalah keuntungan, nah itu adalah sesuatu apa yang diyakini terkait dengan masalah rizki dari Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi untung atau tidak ketika dijalankan atas dasar ketakwaan kepada Allah maka dia pasti mengetahui dia insya Allah akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi tentunya prinsip pahala itu kembali kepada prinsip dasar harus ikhlas dan sesuai dengan ilmunya ya. Dia memahami ilmu bisnis syariah, memahami tentang konsep-konsep muamalah, dan dia juga ikhlas menjalankan itu karena perintah Allah, bukan perintah yang lain. Kemudian, memahami konsep bisnis kapitalis agar bisa menjalankan bisnis syariah secara kafah. Nah, karena ketika kita tidak mengetahui konsep bisnis kapitalis, nah khawatirnya kita itu menggabungkan antara bisnis syariah dengan bisnis konvensional, gitu kan ya. Nah, eh, apa ya? Jadi ada hal-hal yang sebetulnya memang agak sensitif di apa yang disampaikan di sini, tetapi mau nggak mau kita harus mengulas hal itu, gitu kan ya, bahwa ada bisnis-bisnis yang dia itu masih sifatnya komben, ya percampuran antara bisnis
syariah atau kapitalis ya dengan bisnis syariah, ada yang memang kafah dilakukan begitu ya. Kemudian memahami ilmu ekonomi secara umum gitu kan ya. Nah, ketika dia memahami ilmu ekonomi secara umum ya, maka dia setidaknya dia itu bisa sama membedakan antara ekonomi syariah dengan ekonomi kapitalis maupun ekonomi sosialis. Kemudian apa? Tidak terjebak atas asas manfaat. Karena kalau sudah bicara tentang masalah asas manfaat, itu biasanya orang itu akan melakukan apa ya? Melakukan hilah atau melakukan ini apa namanya? eh, mencari celah hukum gitu karena ada manfaat di situ akhirnya dia mencari celah hukum agar itu dibolehkan secara pandangan syariah gitu ya. Nah, karena kalau sudah asas manfaat ini menjadi salah satu pondasi dalam bisnis, maka dia akan mencari celah. Apapun akan dia cari celah agar bahasanya begini, semua semua bisnis yang memang sebetulnya tidak syariah, dia akan upayakan disyariahkan begitu. Nah, ini beberapa dasar ini terkait dengan prospek bisnis syariah itu harus dipahami gitu kan ya. Ketika kita melihat bahwa prospek bisnis syariah ini memang baik, maka inilah setidaknya yang mesti kita pahami. Bahwa ini ada perintah Allah, ketika kita taat kepada Allah, maka kita akan mendapatkan keberkahan. Nah, kita tahu bahwa keberkahan ini adalah sesuatu yang kita dambakan, kita harapkan di dalam kehidupan kita. Jadi belum bicara masalah tentang masalah laba, bicara masalah keuntungan, maka prospek bisnis syariah ini sangat besar, sangat luas karena akan mendatangkan keberkahan bagi para pelakunya. Begitu. Terus kemudian, nah prinsip bisnis syariah. Nah ini kita mesti pahami juga tentang prinsip bisnis syariah. Maka karena syariah ini sifatnya ini adalah mencakup dalam semua aspek kehidupan. Nah, dalam ekonomi itu ada istilah makro dan mikro. Atau gampangnya adalah makro itu bicara ekonomi dalam konteks luas, mikro itu bicara ekonomi dalam skop kecil. Nah, dalam dalam konteks makro itu harusnya prinsip syariah itu bersifat umum dan berlaku di semua akad. Ya, jadi bicara tentang masalah ekonomi secara makro, secara umum. Contoh misalkan dalam masalah apa namanya teori kepemilikan, itu kan makro itu. Atau misalkan dalam masalah teori supply and demand itu kan sifatnya makro. Nah, maka sama bersifat secara umum ya bahwa kepemilikan itu sesuatu yang jelas ya di dalam Islam. Dan kepemilikan itu adalah sesuatu yang berbeda dengan konsep kepemilikan di dalam sistem kapitalis. Nah, maka harusnya bisa diterapkan ya konsep kepemilikan itu ya. Terus kemudian ini berlaku di dalam semua akad ya. Dalam akad apapun yang terjadi, maka ekonomi makro itu bisa diterapkan harusnya gitu ya. Itu karena bersifat umum. Nah, kalau dalam masalah mikro itu biasanya dalam akad tertentu saja. Kenapa? Karena dalam titik ekonomi mikro, apalagi dalam konteks saat ini banyak sekali ya apa karena kita sudah terdistorsi dengan pemikiran-pemikiran kapitalis. Jadi dalam beberapa apa namanya teknis bisnis secara mikro itu ada beberapa hal yang mesti kita pelajari dan akhirnya hanya dalam beberapa akad tertentu saja yang bisa kita jalankan begitu. Misalkan ini bicara masalah teknis ya, gitu kan ya. Ketika bicara tentang masalah apa bisnis online gitu kan ya. Saya pernah ulas tentang masalah cash on delivery gitu kan. Itu kan sudah teknis itu kan. Nah, ternyata ada yang bisa menggunakan prinsip COD, ada yang tidak bisa menggunakan prinsip COD gitu kan ya. Atau di dalam bisnis apa namanya makanan apa namanya jual beli online makanan ya mau GrabFood mau ShopeeFood itu kan ya. Nah di situ ada yang bisa dipakai dengan cara online ada yang tidak ya. Saya pernah ulas juga bahwa di dalam bisnis GrabFood
food atau supi food itu di situ ada al-uqud al-muraqabah, ada akad bertumpuk, di mana akad itu dilarang oleh Rasulullah SAW. Nah, bisnis makanan online tetap bisa dijalankan, misalkan tanpa melibatkan banyak pihak. Misalkan seorang jualan bakso, dia jualan lewat online, entah itu web, entah itu grup WA atau apapun. Nah, ketika ada yang mesen, ya udah terjadi transaksi direct langsung. Si pembeli langsung memesan online kepada penjual, uangnya ditransfer, kemudian penjual langsung mengantarkan. Nah, mengantarkannya itu lewat kurir yang memang sudah terbiasa mengantarkan apa namanya makanan yang dijual oleh restoran tersebut ya. Jadi kalau dengan menggunakan ojol gitu kan, ini kan akadnya bertumpuk itu ya, bertumpuk itu ya dari pembeli kepada penjual itu kan akadnya al-bai jual bai jual beli itu kan. Nah, tetapi di sini ada akad samsaro. Siapa samsaro itu? Itu ada aplikasi online. Dia mengambil samsaro. Sebetulnya samsaro nggak ada masalah. Karena memang samsaro itu adalah akad yang terjadi terpisah antara makelar dengan pembeli atau dengan penjual. Dia mengambil samsara nggak ada masalah. Nah, tetapi nanti ternyata ada akad ijaroh yang terjadi antara si pemesan dengan driver. Nah, ini jadi ada akad jual beli, ada akad ijaroh. Kalau misalkan si driver itu melakukan talangan, ada akad qard. Nah, ini ada berapa akad. Nah, ini bicara masalah teknis, maka hanya berlaku dalam akad tertentu. Jadi harus betul-betul didetili antara fakta dan praktek di lapangannya. Begitu. Nah, di sini maka sering terjadinya tercampurnya antara bisnis syariah dengan bisnis kapitalis ya. Ini. Jadi kan sebetulnya secara umum akad itu terbagi menjadi dua ya. Ada akad muawadhah, ada akad tabaruk ya. Kalau akad muawadhah itu adalah akad bisnis, kalau akad tabaruk itu akad tolong menolong gitu. Kalau akad muawadhah itu memang dimungkinkan terjadinya unsur keuntungan materi. Tapi kalau akad tabaruk itu ya akad hanya tolong menolong saja. Misalkan akad pinjam meminjam itu harusnya adalah akad tabaruk. Tidak ada keuntungan di situ gitu kan ya. Nah, tetapi dalam beberapa prakteknya ya akad pinjam meminjam yang terjadi di bank syariah ya atau di bank atau di pegadaian itu kan minjem, tapi nanti itu memunculkan adanya laba atau keuntungan walaupun biasanya keuntungannya itu dalam pegadaian misalkan terkait dengan penitipan barang. Jadi ijarohnya adalah ijaroh di penitipan barang gitu kan ya. Nah, sebetulnya eh, kalau memang ini kan bicara tentang masalah muamalah ini bisa terjadi. Ini kan masalah furu ya muamalah ini ya bisa terjadi banyak perbedaan. Nah, tetapi ketika kita melihat perbedaan itu ya ya silakan saja gitu kan ya. Toh selama ini ada fatwanya gitu kan. Kemudian ada juga ulama yang membolehkan gitu kan ya. Nah, ini kita mesti menghormati perbedaan tersebut. Tetapi kalau secara tuntunan syariah kita kan diminta untuk bersikap waro ya, menghindari hal-hal yang subhat gitu kan. Jadi akad pinjam meminjam, akad gadaian itu harusnya adalah akad tabaruk, akad tolong menolong. Jadi ya memang tidak ada keuntungan di situ gitu kan ya. Nah, di sini itu ya di sini ada mudorobah itu jual beli kredit. Memang ada profitnya otomatis gitu kan ya. Ada leasing, nah leasing itu sama dengan mudorobah gitu kan ya. Jual beli tapi tidak cash gitu. Nah, tetapi ada cara-cara yang mesti ditempuh agar prinsip leasing itu sesuai dengan prinsip syariah gitu. Ya, sini kan ada murabah, ada rohan, ada qard, ya ada wakalah ya. Ya, ada rohan itu jaminan, ada qard itu adalah pinjaman, ada wakalah gitu kan, ada perwakilan gitu kan ya, ada ijaroh dan lain sebagainya. Nah, ini nih bercampur seperti ini itu maka harus
diperhatikan secara detail gitu kan ya. Kiranya mana-mana yang bisnis memang murni syariah, mana-mana bisnis yang memang tercampur antara bisnis syariah dengan bisnis konvensional gitu kan. Eh, saya ambil contoh ya, dalam pandangan beberapa ulama itu misalkan produk asuransi gitu kan ya. Nah, asuransi ini ada dua pendapat. Ya, kalau asuransi konvensional jelas haram gitu kan, semua ulama sepakat. Tapi kalau asuransi syariah ada dua pendapat. Sebagian mengatakan boleh, yang sebagian mengatakan tidak boleh gitu kan dia. Kenapa? Ya, yang boleh ya berarti mereka sudah memang melakukan pendalaman dan memang ada fatwa dari DSN MUI. Tapi yang mengatakan tidak boleh setelah melakukan pengajian secara mendalam bahwa bisnis asuransi ini adalah bisnis kapitalis, itu kan dia. Yang diperjualbelikan itu kan kalau dalam Islam itu hanya boleh jasa dan barang. Yang jual belikan itu jasa dan barang. Tapi di asuransi itu yang dijadikan proses muamalah adalah nasib itu kan ya, atau sesuatu yang masih belum terjadi gitu kan ya. Nah, jadi ada yang mengatakan tetap asuransi itu adalah tidak boleh walaupun syariah. Walau alam ya. Artinya eh, ini ada perbedaan ya. Kita saling menghormati. Jadi kembali kepada apa yang kita pegang gitu kan ya. Tetapi di sini kita diminta untuk waro, untuk berhati-hati, untuk menghindari hal-hal yang subhat, dan kita juga diminta untuk melakukan pentarjihan ya dalam masalah ngambil pendapat ya eh, yang sudah dilakukan pentarjihan oleh para ulama gitu ya. Nah, sebetulnya ya tadi ketika saya bicara bahwa prospeknya itu sangat luas. Nah, gini bisa melihat bahwa jadi syariah itu bisa diterapkan dalam semua ragam bisnis ya, selama bisnis itu atau perbuatan itu memang diperbolehkan. Nah, jadi dalam bisnis online itu bisa diterapkan prinsip syariah. Dalam masalah makanan, sekarang banyak itu, ini ada hotel syariah, gitu kan dia. Kemudian juga ada properti syariah, ya. Nah, ternyata si cepat juga dia punya si cepat syariah. Jadi travel syariah, kemudian ada Wideng Organizer Syari, ada itu kan ya. Nah, jadi kalau travel umroh ya karena memang ini bisnisnya core-nya adalah core ibadah ya otomatis biasanya syariah. Tapi ada juga apa namanya yang travel yang menggunakan talangannya dana talangan, pakai dana talangan dari mungkin perbankan konvensional gitu kan ya. Nah, jadi kalau kita melihat bahwa semua syariah itu dapat diterapkan di dalam semua ragam bisnis, maka kita melihat bahwa prospek bisnis syariah di tahun 2024 itu sangat luas, sangat besar. Nah, tetapi satu kuncinya adalah apa? Kita memahami tentang prinsip-prinsip dasar bisnis syariah. Begitu. Ketika kita bisa memahami, maka kita bisnis apapun, kita tinggal konversi aja. Kita bisnis misalkan bikin retail gitu kan ya. Kita bikin retail. Karena kita tinggal berlakukan prinsip-prinsip al-bai' jual beli, prinsip-prinsip ijarah pengkajian ya. Prinsip-prinsip apa namanya? Apa talangan segala macam itu harus sesuai dengan prinsip syariah. Jadi modalnya adalah kita memahami ilmu tentang bisnis syariah. Kita memahami tentang ilmu ekonomi syariah. Maka semua bisnis yang kita jalankan yang tadinya platformnya adalah konvensional, kita tinggal konversi kepada syariah. Yang tadinya kita berakad dengan bank konvensional, minimal kita ganti dengan berakad dengan bank syariah. Ya. Atau ketika kita pelajari, oh ternyata akad-akad di bank syariah ini banyak akad-akad yang masih mengandung unsur-unsur apa namanya belum sempurna syariatnya, ya kita mencoba melakukan pendanaan bukan dari perbankan syariah. Terus kita lakukan penyempurnaan begitu. Nah, dengan begitu ya, pertama prospek yang sangat luas, yang sangat besar itu kalau dilihat dari secara keimanan, maka ini akan mendatangkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang otomatis akan memberikan keberkahan kepada kita. Itu dulu satu ya. Apa namanya? Prospek yang sudah pasti jelas akan
kita dapatkan. Yang kedua, secara aspek materi, nah ketika bisnis kita berkah, maka otomatis Allah akan mudahkan di dalam kita meraih rezeki Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena dengan ketaatan kita kepada Allah, kita akan mudah memohon berdoa kepada Allah agar Allah memberikan kemudahan, kebaikan dan keberkahan di dalam bisnis kita. Itu yang kedua. Yang ketiga, secara logika bisnis pun ini dibuktikan, ya, sudah dibuktikan bahwa bisnis syariah itu bertahan, ya, dia itu bisnis syariah itu survive menghadapi krisis gitu ya. Nah, itu kan aspek logika bisnis. Nah, tetapi itu sebetulnya tidak boleh menjadi salah satu atau menjadi hal yang utama ketika kita menjadikan platform bisnis kita adalah bisnis syariah. Nah, oleh karena itu apa namanya, prospek bisnis syariah ini sangat luas ya, sangat besar gitu kan ya, dan yakin dari tahun ke tahun ya, entah 2024, 2025 dan selanjutnya pasti akan semakin baik. Karena apa? Kesadaran kaum muslimin ya untuk menjadikan syariah sebagai apa namanya, satu-satunya aturan yang mengatur dalam kehidupan mereka, entah dalam konteks ibadah maupun konteks muamalah, itu makin ke sini animonya semakin besar, kesadaran masyarakat itu semakin besar. Bahkan ini terjadi di kalangan non muslim ya. Saya pernah mendengar ya, ada salah satu rekan saya yang dia asosiasi marketing real estate Indonesia, padahal asosiasi itu lebih banyak mengedepankan prinsip syariah. Tapi ternyata banyak juga member-member non-muslim yang bergabung di asosiasi marketing tersebut. Pada asosiasi tersebut adalah menjadikan syariah sebagai aspek mendasar di dalam bisnisnya. Jadi eh, tidak hanya muslim, market non-muslim juga semakin luas ya ketika mereka ingin menjalankan bisnis atau bahkan mereka menjadi market bagi para pebisnis muslim. Nah, baik ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Sudah jam 9.39 ya, insya Allah kurang lebih kayaknya ya sejam lebih dikit, nggak sampai sejam ya. Tadi kita mulai jam 8.45 kalau nggak salah gitu kan ya. Nah, insya Allah ini yang bisa saya sampaikan. Nanti kalau misalkan mau ada tanya jawab atau ada diskusi, kita buka ruang diskusi. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Apabila ada kesalahan itu adalah kehilapan saya. Apabila ada kebaikan kebenaran itu adalah hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Saya akhiri dari saya. Wal afu minkum bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khair Ustaz atas materinya. Amin Baik, wa alaikum ajmain. saya sedikit mengulas materinya ya mengenai tadi refleksi akhir tahun baca harus membaca arah prospek bisnis syariah di tahun 2024. Tadi prinsip syariah dijalankan atau dilakukan bukan karena pemahaman dan keimanan, akan tetapi disebabkan faktor-faktor lain di luar hal tersebut. Tadi ada faktornya, ada loyalis, syariah, followers, functional benefit, dan lain-lainnya. Nah, yang tadi, terus prospek bisnis syariah itu sendiri, semua bisnis dapat dijalankan secara syariah, memahami konsep dasar bisnis syariah, dijalankan atas dasar ketakwaan kepada Allah SWT, tidak terjebak atas asas manfaat. Dan seorang individu itu tidak boleh memiliki kepemilikan secara umum, contohnya tadi barang tambang. Baik, lanjut langsung saja ya Ustadz, kita bacakan dua pertanyaan. Di sini dimulai dari apa ini? Ustadz, hukum gade emas dan deposito di BSI apa ya? Kalau boleh tahu, iPhone ini atas nama siapa ya, sahabat JH? Minta maaf. Ini ada yang bertanya, Ustadz, cuma namanya iPhone. Gak apa-apa, kita panggil Mas iPhone.
Ya, saya jawab dulu ya langsung ya. Ya, Oh, namanya Gozi, alhamdulillah. Oh, hmm, masya Allah, namanya keren dari Gozi. Baik ya. ya, Berarti Iwan ya, Iwan apa Awad Gozi? Iwan ya. Oke, Ikhwan coach. oke. Pak Gozi, Mas Gozi atau Kang Gozi. Baik. Ya, jadi ini biasanya kalau gini itu kadang-kadang ada yang memang namanya itu susah diganti, jadi akhirnya masuk apa galaksi gitu, galaksi Samsung Galaxy gitu kan dia. Jadi nggak apa-apa, beliau sudah menyampaikan namanya Mas Pak Gozi. Baik Pak Gozi ya, jadi ini menanyakan tentang hukum gadai emas dan deposito DBSI apa ya. Nah, jadi begini, ada dua jawaban ya yang akan saya sampaikan di sini. Silakan nanti Pak Gozi apa memilih atau menyimpulkan. Jadi gadai itu sudah ada fatwa DSN-nya. Artinya ketika gadai itu dijalankan sesuai dengan fatwa tersebut, maka hukumnya boleh, gitu kan ya. Nah, eh ini secara umum saja, ya karena gadai itu kan sebetulnya kan dia pinjam uang, tetapi sebagai jaminannya itu adalah barang yang digadaikan. Nah, kemudian karena ini adalah proses pinjam meminjam uang, harusnya tidak boleh ada manfaat di situ, ya. Nah, akhirnya maka pemberlakuan sistem gadai di bank syariah atau di pegadaian syariah itu akhirnya menetapkan bahwa ketika mereka melakukan gadai maka ada ijaroh, ya, ada jasa dari pihak pegadaian yang harus dibayar oleh orang yang menggadaikan. Nah, yang pertama ijaroh dari sisi administrasi, pencatatan dan lain sebagainya. Itu yang kedua adalah ijarah dari sisi penitipan barang yang digadaikan. Kalau barangnya itu ada dalam bentuk emas, maka dihitung tuh per hari berapa, per bulan berapa, setahun berapa, begitu kan ya. Nah, di sini hukum gadai emas itu pernah rame itu ketika bicara waktu beberapa tahun yang lalu itu ada berkebun emas. Jadi mereka itu menggadaikan emas sebetulnya diputer emasnya itu. Digadaikan emas sekian gram, dapat dari pegadaian, uang itu dipakai beli emas lagi. Begitu, dipakai buat beli emas lagi. Nah, emas yang disimpan ini ketika digadaikan dengan nilai yang tidak misalkan berapa gitu ya. Tapi kan emas itu kan harganya naik terus. Jadi antara kenaikan harga emas dengan biaya pegadaian yang dikeluarkan itu tertutupi gitu kan dia. Sementara dia dapat uang dari pegadaian emas, dia belikan emas lagi. Dia belikan emas lagi saat itu, emas itu dia diamkan, maka emas itu akan naik secara sesuai dengan waktu. Gitu. Jadi ada dulu banyak kali seminar-seminar tentang masalah berkebun emas gitu kan dia. Gitu. Jadi kalau menurut fatwa DSN MUI ya menggadaikan emas di bank syariah hukumnya boleh. Nah, terus kemudian deposito di BSI apa ya? Nah, jadi eh, sebetulnya prinsip deposito itu kalau di perbankan syariah itu hampir mirip-mirip sebetulnya dengan konvensional. Tetapi kan kalau di konvensional itu kan akadnya riba, akadnya bunga. Tapi kalau di bank syariah itu biasanya adalah bagi hasil. Jadi uang yang di bank yang ditabungkan itu memang oleh pihak bank itu dilakukan uang itu diputer lah bahasanya lah, dipakai buat modal bisnis. Nah, kemudian dari modal bisnis itu ketika untung, maka si penabung ini dia mendapatkan bagi hasil itu. Nah, itu dua-duanya juga produknya secara fatwa DSN MUI boleh gitu kan ya. Itu pendapat yang membolehkan baik gadamas maupun deposito. Itu yang pertama. Yang kedua, pendapat lain itu mengatakan bahwa hukum gadai emas itu tidak boleh gitu kan ya. Karena pertama prinsip gadai sendiri itu adalah prinsipnya adalah akad murabahah, akad tolong menolong. Maka tidak boleh ada unsur keuntungan apapun, baik itu dalam aspek ijaroh kayak tadi itu ijaroh terkait dengan ijaroh administrasi maupun ijaroh
penitipan barang gadaian. Maka itu seperti ada kesan mensiasati hukum. Begitu juga dengan deposito. Kenapa? Kan begini, prinsip bagi hasil itu adalah ketika seseorang itu menanamkan uangnya di dalam sebuah usaha bisnis, maka harusnya ada potensi untung dan potensi rugi. Nah, tetapi faktanya deposito di perbankan itu nggak pernah ada istilah rugi. Pasti ada keuntungan terus. Nah, jadi ini tidak memenuhi prinsip sirkah. Nah, jadi deposito di bank syariah itu juga tidak boleh. Karena dari dua pilihan ini, karena ini ada perbedaan pendapat, maka kita diminta untuk saling menghormati. Nah, akan tetapi kalau saya pribadi, gitu kan, kalau saya lebih memilih untuk kita waro, berhati-hati dan tidak melakukan itu. Jadi kalau mau gade aja ke temen, ya, gade ke temen yang memang dia tidak ada mengambil keuntungan apa-apa. Terus kalau mau deposito, lah lebih baik mendingan daripada didepositokan ke bank, mendingan uang itu disirkahkan, ya. Misalkan Pak Gozi menjadi sohibul mal, itu kan itu lebih clear karena kan kita bisa mengatur sendiri sebagai seorang sohibul mal atau penanam modal, gitu. Ya, itu terkait hukum gade emas dan deposito. Nah, demikian mudah-mudahan jelas walau alam. Demikian Mas Haris, demikian Pak Gosi jawaban saya. Mudah-mudahan jelas ya. Bismillah. Terima kasih Ustadz. Selanjutnya ada Coach Dedi. Mangga Coach. Ya, Assalamualaikum Tat. Waalaikumsalam Coach. Apa kabar Coach? Alhamdulillah sehat. Tat, Afan mau tanya nih Tat. Ya. Perkembangan bisnis ekonomi ya, kan nggak lepas dari campur tangan pemerintah. Apalagi ini sekarang kan sudah mulai dekat ya pemilihan. Nah, pertanyaan saya, seandainya kita salah memilih Tat, salah memilih, nah itu ternyata yang kita pilih itu banyak kebijakan yang sangat merugikan umat Islam. Ya contohnya kan yang sekarang ini naik haji aja sekarang sudah hampir 100 juta ya. Itu kan juga cukup memberatkan. Nah, pertanyaan saya, eh, apakah kita berdosa Tat, ketika kita salah memilih? Itu yang pertama. Yang kedua, eh, seandainya memang sudah salah memilih, sebenarnya kita ini boleh demo nggak sih Tat? Nah, ini gitu Tat. Kita aja dulu Tat. Terima kasih. Baik, baik, baik. Gimana Mas Haris langsung jawab ya? Ya, langsung. Baik ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini pertanyaan berat ini jawabannya ini. Baik ya, apa namanya? Walaupun agak sensitif, tapi memang harus disampaikan secara gamblang terkait dengan memilih gitu kan ya. Ya, jadi begini, ada konsekuensi ya ketika kita dalam melakukan sebuah perbuatan. Jadi yang pertama, prinsip mendasar dalam Islam itu adalah al aslu fil af'al takayut bi ahkamis syar'i. Hukum sebuah perbuatan itu adalah terikat dengan hukum syara. Apapun berlaku umum ya, termasuk dalam masalah memilih. Jadi memilih ini maksudnya kan kita kan lah persiapan nih 14 Februari nih mau milih nomor 1, 2, 3 itu kan ya. Maka di sini ketika kita akan memilih maka harus dipahami bahwa perbuatan kita itu terikat dengan hukum syara. Jadi memilih seorang pemimpin itu bagaimana hukumnya begitu. Kita harus tahu ini dulu itu kan ya. Saya tidak akan bicara tentang masalah 1, 2, 3 tetapi hukum memilih. Di dalam Islam ya karena setiap perbuatan ini kita harus terikat dengan hukum syara, maka ada konsekuensi ya. Kalau konsekuensi ini adalah apa yang kita lakukan ini bisa menimbulkan bahaya atau doror terhadap umat, maka perbuatan itu harus betul-betul dilakukan, harus betul-betul dipertimbangkan perbuatan itu, ya boleh atau tidak itu dilakukan. Kalau kita salah milih, jelas kita pasti akan dimintai pertanggungjawaban di yaumil akhir. Kita milih pemimpin, kemudian dia mengeluarkan kebijakan yang ternyata kebijakan itu zalim terhadap rakyat. Ya, kalau sekedar kayak naik haji mah itu mah pilih-pilih, artinya orang yang naik haji yang nggak kena zalimnya. Tapi kalau dia misalkan kebijakan menaikkan harga sehingga mencekik
ya, apa namanya, kehidupan masyarakat, sembako menjadi naik, wah itu zalim banget itu. Maka dia berdosa, yang memilih juga berdosa, begitu ya. Nah, maka jelas salah memilih itu memiliki konsekuensi, di akhir nanti kita akan dimintai pertanggungjawaban Allah Subhanahu wa taala atas pilihan kita, dan kita pasti akan kena kena dari efeknya. Karena apa? Al wasilatu ilal haram haramun. Kalau kita mengetahui ada wasilah mengarah kepada keharaman, maka kita pun haram melakukan hal itu. Begitu. Nah, maka silakan teman-teman, ya, dari paslon 1, 2, 3 ini mana yang terbaik, ya. Kalau seandainya ada yang terbaik, dan ternyata kita nanti levelnya melihat lagi, ini terbaik ini gimana ya? Apakah dia betul-betul bisa menyuarakan umat atau tidak? Karena bukannya apa-apa. Kita sering bicara tentang masalah memilih pasangan, paslon, tapi kita nggak bicara tentang masalah sistem. Sistem di kita ini, siapapun yang terpilih, biasanya tetap akan mengikuti sistemnya. Oh, jelas kok dikatakan siapapun yang terpilih akan melanjutkan IKN, gitu kan ya, begitu. Atau salah satu wakil paslon bilang bahwa sistem ini sistem iblis. Yang masuk ke situ pasti akan menjadi iblis. Sudah diketahui kok seperti itu. Sistem iblis, sistem setan. Kenapa masuk ke situ juga? Jadi gini, bicaranya bukan salah memilih. Artinya gini, ketika kita ada peluang, kita untuk tidak salah memilih, berarti kita ada peluang untuk tidak memilih. Silakan itu disimpulkan. Kalau memilih, siapapun yang pilih, ketika pilihan kita salah, maka kita akan diminta pertanggungjawaban. Kita pasti akan berdosa. Jelas ya, kalau salah milih, pasti kita berdosa. Tapi kalau nggak memilih, minimal kita tidak, apa namanya, terkena dosa atas yang mereka lakukan. Gitu. Kemudian ada yang mengatakan, wah kalau kita nggak milih, nanti suara kita akan digunakan oleh orang lain, kemudian akan di apa namanya dicuri dan segala macam. Nah, itu urusan lain saya kira itu. Nah, jadi toh begini, tidak memilih pun itu juga sesuatu yang dijamin oleh konstitusi. Jadi silakan saja itu dilakukan, tapi karena pertanyaan tadi, ketika salah memilih apakah kita kena dosanya, pasti kita kena dosanya. Oke, itu yang pertama. Kemudian yang kedua apa coach tadi? Satu lagi coach. Satu lagi itu. Bila sudah terjadi salah memilih. Nah, kebijakan-kebijakan yang sekira jolim tersebut itu boleh nggak sih sebenarnya kita demo gitu? Kan Oh ada ya, beberapa ustadz yang bilang, oh demo itu hukumnya haram. Tapi sebagian bilang boleh. Nah, itu faktanya sebenarnya bagaimana tuh? ya baik ya. Ya jadi gini, memang betul terbagi menjadi dua pendapat. Ada yang mengatakan haram, ada yang mengatakan boleh. Yang mengatakan haram itu alasannya adalah kalau misalkan kita dengarkan bahwa apa tidak boleh mengungkap aib seseorang, apalagi di depan umum, begitu kan ya. Itu. Nah, eh, sebetulnya ya itu ya tidak boleh mengungkap aib di depan, ini dulu dasarnya ya, tidak boleh mengungkap aib di depan umum karena itu tidak boleh, membuka aib aja tidak boleh apalagi di depan umum. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau ingin melakukan muhasabah kepada hukam, kepada penguasa, ya harus menghadap, harus datang, itu kan ya. Itu jadi dua hal itulah yang menjadi apa prinsip mendasar kenapa tidak boleh melakukan demo. Yang boleh melakukan demo, yang dia berpendapat boleh adalah yang pertama, sebetulnya yang diungkap itu, yang dimaksud dengan mengungkap aib itu adalah mengungkap aib individu itu. Nah, sedangkan masalah aib yang diungkap ini adalah aib kebijakan dia. Jadi gini, kalau kita seorang pejabat nih, misalkan kita itu mengatakan, wah dia apa namanya wajah deso, krempeng, gitu kan, padahal mah tolol, bodoh. Nah, kalau itu adalah ke individu, itu nggak boleh. Jadi melakukan kritik terhadap individu nggak boleh, tapi kalau mengkritik terhadap kebijakannya itu bukan masuk dalam kategori aib, ya. Menaikkan BBM, ya, terus kemudian apa namanya apa ti- apa
tentang masalah kebijakan mengimpor pangan. Itu kan kebijakan semua, yang kritiknya adalah kebijakannya. Maka ini bukan bicara masalah aib individu, tapi ini adalah melakukan muhasabah lil hukam. Melakukan muhasabah kepada penguasa. Itu yang pertama. Ini yang mengatakan boleh. Terus yang kedua, ini sebetulnya sudah dilakukan oleh para sahabat. Rasulullah itu dengan para sahabat itu melakukan aksi demo turun ke jalan ketika Allah memerintahkan untuk iklan. Iklan itu mengumumkan di Mekah saat itu bahwa Rasul itu sudah mendapat perintah dari Allah untuk menyampaikan saat ini sudah ada agama yang dari Allah yaitu Islam, dan Rasul ada sebagai nabinya. Dan itu Rasulullah jalan. Kalau teman-teman pernah lihat film Arisalah itu kan, itu Rasulullah dengan sahabat itu jalan, kemudian ada yang menghalangi pakai api dan lain sebagainya, tapi mereka melakukan aksi itu ya di dekat Ka'bah. Jadi turun ke jalan itu tidak ada masalah gitu kan ya. Itu yang kedua. Terus yang ketiga, terkait dengan berbicara kepada penguasa itu harus menghadap langsung. Nah, masalahnya untuk langsung bertemu, akses bertemu dan tatap muka dengan para pejabat itu bukan sesuatu yang mudah. Ya, dan kalau cuma sendiri datang nggak akan mungkin. Biasanya itu pun setelah aksi banyak, kemudian turun ke jalan, akhirnya ada perwakilan, barulah ketemu dengan perwakilan. Itu pun perwakilannya biasanya nggak bisa langsung ketemu. Nah, kalau mengharapkan dakwah harus ketemu, kapan ketemunya? Kalau melakukan muhasabah lil hukam harus ketemu, kapan ketemunya? Nah, maka saya secara pribadi berpendapat adalah melakukan aksi, ya kalau dalam bahasa Islam adalah masyiroh, hukumnya boleh, hukumnya mubah. Tapi syaratnya satu, aksi itu harus dilakukan ya tanpa ada kekerasan. Jadi nggak boleh yang namanya aksi itu apa namanya rusak fasilitas umum, melukai apa namanya aparat, bikin kerusakan, bahkan bakar-bakar ban aja menurut saya nggak boleh. Jadi aksi itu harus harus teduh, harus adem gitu kan ya. Memang betul-betul kita niatkan untuk melakukan muhasabah lil hukam atau mengoreksi kepada penguasa. Nah, jadi kalau saya termasuk yang berpendapat aksi itu boleh gitu kan. Wallahu alam. Demikian Coach Dedi. Siap. Baik, terima kasih Ustadz dan Mas Dedi atas pertanyaan dan jawabannya. Ustadz, saya mau tanya, kalau untuk tahun baru, kalau apa namanya, kayak meniup trompet itu kan kayak Yahudi ya gitu. Terus meniup apa petasan, Meniup petasan? ada apa menyalakan petasan, Ya ya kembang ya. api. Itu seperti kaum Nasrani. Terus yang apa Nasrani itu Majusi ya. Ya. Yang intinya siapa yang ngikuti itu maka termasuk golongannya. Nah, kalau ada juga yang bakar-bakar itu gimana Ustaz, nggak apa-apa? Iya, iya. Kalau merayakan tahun baru tapi ininya bakar-bakar kayak apa barbekyuan gitu. Terus itu Ya. yang untuk tahun baru, sedangkan yang untuk bisnis sendiri, saya mau tanya itu kalau misalnya di dalam suatu perusahaan ada salah satu ataupun karyawan ya, itu kayak berangkatnya nggak tepat waktu ataupun pas kerja mungkin main HP atau sebagaimana, itu secara ininya berdampak juga nggak Ustadz bagi perusahaannya itu sendiri dari untuk menjalankan bisnis syariah. Baik ya, Ya, sebelum saya ini ada admin tapi nanya ini. Host tapi nanya itu kan ya. Ya karena memang tidak dibatasi yang nanya siapa saja ya saya mesti jawab. Tapi sebelum saya jawab pertanyaan dari Mas Haris sebagai admin, ini ada dari Bu Neni nih. Ini berasa ikut kuliah, banyak ilmunya. Berarti Mbak Neni ini masih kuliah kayaknya nih. Ya, jazakallah khairan kasiran ya Ustadz. Ya, amin, amin afwan wa yakum ajmain. Ya, mudah-mudahan kebaikan juga apa Allah berikan kepada Mbak Neni dan semuanya yang hadir di Zoom malam ini ya. Saya tadi mau ngetik tapi saya jawab lisan aja ya. Ya. Nah, pertanyaan dari apa namanya Mas Haris ya tentang hukum
meniup trompet, bakar jagung, atau menyalakan petasan. Nah, jadi kan sebetulnya kan sudah jelas bahwa apa namanya kita ini tidak boleh melakukan aktivitas tasabuh bil kufar, mengikuti kebiasaan orang-orang kafir. Tapi ada yang nanya, Ustadz, tapi kan sekarang yang begitu bukan orang-orang kafir, itu kan ya. Saudara kita yang bakar-bakar itu bukan orang kafir gitu kan. Nah, tetapi sebetulnya apa namanya eh, perbuatan awal itu dilakukan awalnya oleh orang-orang kafir, gitu kan. Kemudian diikutilah oleh kaum muslimin. Nah, ketika di awal itu memang dilakukan oleh orang-orang kafir, maka itu termasuk aktivitas tasabuh bil kufar dan hukumnya haram. Walaupun hanya sekedar kumpul-kumpul, bakar jagung dan lain sebagainya, gitu kan ya. Karena apa? Jadi gini, ya. Di Islam itu ada pembahasan di kitab Nizam Islam tentang bab hadoroh dan madaniyah. Ya, jadi secara ringkas saja ya, hadoroh itu adalah sebuah konsep, pemikiran, kehidupan yang dia itu berdasarkan dari akidah di luar Islam. Ya, maka hadoroh itu nggak boleh diikuti oleh kaum muslimin. Ya kayak sistem ekonomi kapitalis, sosialis, liberalisme, pluralisme itu pemikiran-pemikiran di luar Islam. Maka itu disebut hadoroh, tidak boleh. Kemudian ada juga yang namanya madaniyah. Nah, kalau hadoroh itu kan baru pemikiran. Tapi kalau hadaniyah itu bisa berbentuk pemikiran, bisa berbentuk juga benda. Oh, maaf, maaf. Kalau madaniyah itu adalah benda. Tapi benda itu bisa memiliki nilai hadoroh dan bisa tidak memiliki nilai hadoroh. Kalau benda-benda yang tidak memiliki nilai hadoroh, benda-benda yang tidak memiliki konsep atau nilai di luar agama Islam, ya, itu kita boleh menggunakan seperti kayak mobil, laptop, komputer, handphone, sepeda motor, itu benda. Benda itu ya hanya benda saja, tidak menandakan sebuah akidah atau keyakinan atau kepercayaan atau pemikiran di luar Islam. Tetapi ada benda-benda, ketika benda-benda itu digunakan, benda-benda itu sebenarnya memiliki simbol yang terkait dengan masalah akidah, kepercayaan atau pemikiran tertentu. Kayak salib. Salib itu benda, tapi kan memiliki salib itu simbol di luar Islam. Nah, sama trompet juga. Trompet itu apalagi khas dinyalakannya setiap tahun baru, maka itu menjadi madaniyah ya, yang ya madaniyah atau benda yang terkait dengan pemikiran tertentu. Maka nggak boleh akhirnya ya. Atau misalkan menggunakan kalau banyak yang karyawan-karyawan itu pakai topi pastur, topi pastur maaf, maaf. Apa teh yang Santa Claus ya pakai topi Santa Claus. Santa Claus itu topi tetapi dia memiliki apa namanya nilai atau terkait dengan akidah tertentu, yaitu itu terkait dengan masalah akidah non Muslim, yaitu atau apa agama Kristen gitu kan. Maka nggak boleh menggunakan apa topi Santa Claus. Nah, termasuk juga sesuatu yang menjadi simbol petasan, kemudian petasan kalau kita nyalakannya bukan ketika malam tahun baru nggak ada masalah. Makan jagung ketika dilakukannya bukan malam tahun baru nggak ada masalah. Tapi ketika nyalakan petasan, bakar-bakar jagung itu dilakukan malam tahun baru, maka itu terkait dengan aktivitas tasabuh bil kufar, maka hukumnya haram. Jadi saya tegaskan bahwa itu adalah haram, tidak boleh. Jadi ketika kita ada anak kita, teman kita yang dia melakukan aktivitas itu, maka harus kita tegur, kita larang, itu nggak boleh, itu hukumnya haram. Ya, itu jawaban yang pertama. Terus yang kedua terkait dengan aktivitas bisnis, ini ya jawabannya misalkan begini. Ketika kita punya karyawan, karyawan kita ini datang tidak tepat waktu, kemudian ketika kerja dia malah main handphone, apalagi main handphonenya itu main game. Nah, itu termasuk aktivitas yang berdosa, tidak boleh. Karena Allah mengingatkan di dalam Quran surat Al-Maidah ayat pertama, ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqudi. Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad kalian. Gitu. Penuhilah akad-akad kalian. Nah, seseorang diakad, dia kerja masuk jam 8, pulang jam
4 sore 8 jam. Ada waktu istirahat jam 12 sampai jam 1. Maka penuhi itu. Baik pekerjanya atau maupun majikannya. Baik ajirnya maupun apa namanya mustajirnya, ya, baik pekerjanya maupun majikannya, penuhi itu. Jadi dia datang terlambat, kalau terlambatnya itu bukan karena urusan syar'i, ya, maka dia berdosa. Gitu. Kalau dia terlambatnya karena syar'i, misalkan bannya motor atau dia anaknya sakit, izin dulu nganter ke apa namanya ke rumah sakit atau misalkan di perjalanan macet, nah itu syar'i, itu nggak apa-apa. Tapi kalau dia menyengaja dia terlambat, maka itu hukumnya dosa, itu tidak boleh. Begitu juga dengan melakukan aktivitas sia-sia di dalam jam kerja. Ketika waktunya kerja, dia malah main handphone. Nah, malah apa namanya main game. Nah, itu dosa, nggak boleh. Nah, maka sebetulnya bisa dibayangkan bagaimana perspektif syariah ini akan semakin cerah ke depannya karena yang menjadi dasar itu adalah ketakwaan keimanan kepada Allah. Jadi bos itu nggak terlalu harus capek-capek marahin. Diingatkan saja. Ya, kalau semua karyawan kita beriman kepada Allah, insya Allah gampang. Ya, gampang mengarahkannya. Bisnis kita bisa lebih terarah, disiplin, mereka jujur, amanah, profesional, dan lain sebagainya. Begitu. Nah, jadi aktivitas itu ketika dilakukan dan itu apa namanya ditengarai, ya, termasuk aktivitas melanggar akad, maka hukumnya haram. Itu tidak boleh. Wallahu a'lam. Demikian Mas Haris. Baik Ustadz, terima kasih. Untuk cara menasehati yang udah berlanjut kayak barbekyuan gimana ya Ustadz ya cara baiknya? Kan banyak tuh di status-status WA teman-teman pada begitu. Apa? Memperbaiki ketika mereka ngapain, Mas? Yang itu apa cara menasehati Mm-mm. kita yang untuk saat ini pada kayak bakar-bakaran gitu. Cara menasihatinya dengan baik biar gak gimana gitu Ustaz. Meskipun nanti ujungnya mungkin marah atau apaan sih gitu kan. Setidaknya kita udah menyampaikan walaupun itu apa namanya berat ya. Ya, ya. Ya, memang aktivitas dakwah amar ma'ruf nahi mungkar itu kalau amar ma'ruf ngajak kebaikan kayaknya nggak begitu berisiko ya. Ngajak orang sholat, sholat yuk, biasa aja. Orang nggak mau sholat ya paling ya gitu doang loh. Nah, tapi yang betul nahi mungkar ketika mereka berbuat kemungkaran kemudian kita tegur mereka memang ada konsekuensi gitu. Nah, tetapi Allah itu mengingatkan agar ketika kita berdakwah itu menyampaikan kebaikan itu harus dengan bil hikmah, ya. eh Ud'u ila sabili robika bil hikmah. Serulah orang itu kepada jalan Allah dengan hikmah, dengan kebaikan. Nah, sebetulnya kalau misalkan bisa ketemu, pas ketemu kita nasihatin ya dengan cara yang baik gitu ya. Karena kalau yang namanya pakai pakai tertulis itu biasanya suka penyampaiannya itu suka suka disikapi dengan cara yang nggak tepat. Lagian kan kalau tulisan kan datar gitu doang kan ya. Jadi eh, apa eh, feel-nya kurang dapat gitu. Jadi sebaiknya kalau bicara tentang bagaimana cara yang baik itu ketika ketemu ngobrol dinasehatin. Kenapa begini? Ini salah satu prinsip yang menurut saya harus kita pegang ya. Ketika orang itu berbuat maksiat kepada Allah, kita jangan benci kepada individunya. Yang kita benci adalah perbuatannya. Itu yang pertama. Yang kedua, kita harus belajar sabar memang. Orang nggak sholat, orang malam tahun baruan merayakan seperti ini. Jadi orang itu berperilaku itu karena memang ada masalah di benak, di pikirannya. Dia bisa jadi memang maklumat belum sampai, bisa jadi mungkin dakwah belum sampai kepada dia. Jadi ketika ketemu orang yang maksiat kepada Allah, kita harus sabar. Ya, kita diskusi nggak jadi masalah. Yang penting, ya, pikirannya beres dulu. Jadi kita nasihatin dengan baik dan caranya ma'ruf, tentunya dengan apa namanya tadi ya, bil hikmah tadi ya. Nah, kalau sudah seperti itu, kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena biasanya ketika kita itu apa namanya melakukan nasihat kepada orang lain, jadi kalau kata guru saya begini, kita bicara kepada orang lain ya. Ketika kita ketemu dengan mereka, maka begini, penyampaian kita dengan nafsu, nyampainya kepada nafsu lagi.
Tapi kalau kita dengan hati, sampaikan kepada hati lagi. Jadi sampaikan dari hati ke hati kepada mereka. Dengan kata-kata yang lembut, ya, dengan penuh makna, itu kan dia. Dan tatapan kita kepada dia itu adalah tatapan yang penuh kasih sayang. Bukan tatapan kebencian, gitu kan ya. Jadi harus benar dulu dari kitanya. Gitu. Nah, atau bisa juga begini, kalau ketemu susah karena jaraknya jauh, ya bikin tulisan aja, Mas. Bikin tulisan tentang hukum merayakan tahun baru. Nah, mudah-mudahan dengan tulisan itu dia bisa lebih mengerti. Kalau tulisan kan bukan kayak sebuah nasihat gitu ya. Dia biar baca dulu gitu kan ya gitu. Atau kita bisa juga dengan apa ya, dengan perumpamaan-perumpamaan yang membuat orang itu bisa menjadi tersadar gitu kan ya. Ya ada videonya Ustadz siapa, kirim aja video Ustadz tersebut. Jadi biar mereka itu mendengarkan ceramahnya langsung. Nah itu teknis ya Mas ya. Itu bisa dilakukan dengan beberapa cara. Saya kira begitu. Demikian Mas Haris. Baik, jazakumullah khair Ustadz. Ya. Bagaimana sahabat Dewa, JH atau yang lain bisa ditanyakan kalau ada pertanyaan atau emang sudah cukup? Sepertinya udah cukup Ustadz. Ustadz, ini kan mau akhir tahun ya Ustadz. Ya. Bagaimana kalau kita berdoa bersama-sama? Oh boleh boleh. Nah, Baik ya. dipandu sama Ustadz Haris Abdul Ghani. Ya. Baik ya. Ya apa namanya? Bentar. Ya, alhamdulillah materi sudah kita diskusikan gitu kan ya. Insya Allah kita apa namanya akhiri kajian ini ya supaya memberikan keberkahan buat kita semua ya. Kita tundukkan sejenak ya. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala ya semoga eh, tahun-tahun yang sudah berlalu dari semua perbuatan yang kita lakukan, barangkali kita ada dosa, kemaksiatan yang kita lakukan ya, baik sengaja maupun tidak. Mudah-mudahan Allah mengampuni semua dosa dan kesalahan kita. Itu yang pertama. Yang kedua, kita bisa mengambil hikmah dari setiap kejadian yang kita alami. Semoga hikmah itu bisa menjadi pelajaran berharga buat kita agar kedepannya kita tidak melakukan hal tersebut ya. Ya, kita lakukan terus evaluasi secara apa namanya menyeluruh terhadap semua aspek kehidupan kita ya, baik itu dalam aspek dunia maupun aspek akhirat kita. Terus kita lakukan muhasabah. Semoga Allah memberikan kepada kita petunjuk, hidayah dan apa namanya arahan ketika kita akan melakukan sebuah perbuatan. Kemudian kita berharap berdoa kepada Allah mudah-mudahan tahun berikutnya, ya, tahun depan, Allah senantiasa memberikan kepada kita keputusan-keputusan yang terbaik ya. Ya, rencana-rencana yang Allah berikan kepada kita mudah-mudahan rencana terbaik ya, yang sesuai dengan apa yang kita harapkan, itu kan ya. Dan apa Allah selalu memberikan kebaikan, keberkahan, kemudahan dan keselamatan untuk diri kita. Ya, wabil khusus teman-teman yang hadir di Zoom ini, buat keluarga kita, saudara kita, teman-teman kita, gitu kan, dan sahabat-sahabat kita. Juga wabil khusus kepada saudara-saudara kita di Palestina yang saat ini masih terzalimi oleh Israel ya. Mudah-mudahan Allah segera memberikan kemerdekaan kepada mereka, gitu kan ya. Mudah-mudahan akan ada pemimpin ya yang membebaskan Palestina ya di bawah kepemimpinan seorang khalifah yang nanti akan membebaskan Baitul Maqdis ya kembali kepada tangan kaum muslimin. Bismillah, kita apa namanya awali doa kita dengan kita bersama-sama membaca Ummul Kitab Al-Hadiniyah wa ala kulli niyatin sholihah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa safiina wa maulana Muhammad
Wassalim wa radiyallahu tabarak ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajmain. Hamdan na'imin, hamdan sakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana walakal hamdu kama yanbaghi li wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma gfir lana dunubana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana sughara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Amin. Allahumma ja'alna minal muttaqin. Allahumma ja'alna minas sabirin. Allahumma ja'alna minal mukhlisin. Allahumma ja'alna minal mutawakkilin. Allahumma ja'alna minal mujahidin wasahidin. Allahumma inna nas'aluka daulatan khilafah rasyidah ala minhajin nubuwah tu'izzu bihal islam wa ahlah wa tudhillu bihal kufra wa ahlah innaka ala kulli shay'in qadir innaka ni'mal maula wa ni'man nasir. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa a'udzubika minan nar. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut wa hayyan alaina fi sakaratil maut wa najata minan nari wal afa indal hisab. Rabbana zalamna anfusana wa ilan taghfir lana wa tarhamna lana kunana minal khasirin. Amin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yuna waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi zidna ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Rabbana anzilna munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Ya muqallibal qulub, sabit qulubana ala dinik wa ta'atik. Allahumma salimna ikhwana wa mujahidina fil Palestin. Allahumma salimna ikhwana fil Rohingya, fil Uyghur, fil India, fil Rohingya, fil Suriah, fi kulli biladin muslimin amah, fil Indonesia khasah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hatna idza syi'ta sahla. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajji wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhal wa a'udzubika min ghalabatid dain wa qahrir rijal. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa tadaru'ana wa ta'abudana wa du'ana wa jami'a ibadatina wa tamin taqsirana ya Allah ya Rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Amin, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah sudah di penghujung acara. Semoga kita semua dalam menuntut ilmu pada malam hari ini di akhir tahun, semoga mendapatkan keberkahan dari Allah SWT, diberikan keistiqomahan dalam menuntut ilmu dan dilindungi oleh Allah SWT. Amin, amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan istighfar, hamdalah dan doa kafaratul majelis. Astagfirullahaladzim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Jazakallah, wabarakatuh. Ustaz. Sehat-sehat. Ustaz. Amin, amin wa iyyakum ajmain. Terima kasih teman-teman semua. Izin pamit ya. Amin wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abni pamit. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.